takutnya malah jadi hoak. Kali ini malah cocok kayak channel-channel sebelah itu sing nantang-nantang gitu, perang-perang gitu kan. Ayolah SRA jangan dibuat settingan. Efeknya ke saya itu keluar darah ya, muntah sampai muntah darah. Yang saya lihat loh ini, yang saya lihat itu sekilas kayak slap. Nah itu kedengeran banget, padahal di videonya itu gak ada suara orang ketawa gitu. Yang saya riweh sama yang di dalam tenda itu bayangan hitam gitu, tapi banyak banget. Kita bandingkan dengan yang sebelah, moro-moro datang ke dukun, moro-moro dukunnya ada, wis ada lighting sembarang kali, semuanya sudah tersiapkan. Kok ada orang nantang wis tersiapkan kamera sama lightingnya, itu kan ayo aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel SRA. Waktu itu saya diundang oleh SRA untuk menjadi narasumbernya, dan kali ini saya diundang kembali oleh SRA untuk menjadi hostnya. Jadi saya membajak host nih. Saya membajak host-host yang ada di SRA, ini saya gantikan seperti itu. Oke, kali ini SRA kedatangan tamu, enggak sih, bukan tamu ya. Dia adalah seseorang yang biasanya ada di balik layar. Siapakah dia? Mari kita perkenalkan. Silahkan. Halo. Dengan saya sendiri. Jenengku. Namanya siapa? Nama saya Farih Ahmad. Dengan Mas Farih Ahmad. Sudah jomblo atau sudah menikah? Sudah menikah. Oh, sudah pernah menikah. Oh, sudah pernah Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh, berarti sekarang sudah pernah menikah, sudah. Oh, gitu sudah aja. pernah menikah ya? Sudah gitu aja. Jadi mungkin buat Sri Kandi yang mau mencari jodoh ataupun yang Sri Kandi sudah pernah menikah, bisa ke Mas Fahri Ahmad. Oh ya Mas. Gimana? Di SRA sendiri di bagian apanya? Saya biasanya di bagian penggulungan kabel atau animator gitu biasanya, untuk animasi dulu yang pertama kali itu. Kameramen gitu. Terus membriefing talent-talentnya gitu biasanya saya gitu. Sudah lama ikut SRA? Mulai pertama kali kah? Pertama kali, Mbak. Dari pertama langsung? Iya, sampai sekarang. Pertama kan saya boleh ceritakan ini iya, ya, boleh, asal-usul SRA ini ya. Silakan. Gini, perwakilan dari Pak Sekjen. Jadi asal-usul SRA itu dulu pas sebelum pandemi itu memang ada obrolan biasa. Ayo buat channel lah. Channel apa? Mistis gitu. Terus tambah 4 hari kemudian Pak Bambang, Pak Beheri itu datang sama Isoku Picture, ada salah satu SRA juga, Isoku Picture sama Pak Sekjen. Itu rundingan gimana kalau buat channel YouTube sing serius untuk menanggulangi pandemi. Dulu kan posisi pekerjaan ini penurunan pandemi kan 3 bulan itu gak ada job sama sekali. Jadi pas posisi itu ya saya buat channel sekalian buat gangguan sebenarnya sih, buat gangguan. Ya SR KBRA kan Mas Fuad juga, Ustadz Fuad juga masuk di KBRA toh pas itu. Ya wis enak. Nah, pas posisi itu pertama kali mending dirukyah semua.
Dayat Isoku Picture sama anak buahnya Dayat Isoku Picture sama Aladin Picture, Aladin Galeri, semua itu dirupiah bareng-bareng. Disimai semua buat membuat pembukaan acara SRA ini, channel ini. Gitulah. Ini Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang iya, gitu. sampai sekarang. Berarti itu semua dari sebuah pembicaraan yang tidak serius gitu Iya. ya. Hanya dari sebuah planning gitu. Iya, soalnya nganggur posisi 3 bulan itu, ulala. Tidak ada pemasukan. Bahkan 1000 pun ya. Jadi tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah viral. Alhamdulillah sudah sekitar 7.200-an. Selama di SRA, apakah ada gangguan-gangguan gitu yang dialami? Karena kan SRA ini kan mencakup tentang horor ya, Iya, gitu kasarnya tentang horor gitu ya. Mungkin ada nggak kayak yang waktu lagi proses syuting atau waktu lagi proses pengeditan tiba-tiba terasa diganggu oleh makhluk-makhluk yang seperti itu? Oh iya, itu pas pertama kali sebelum kru itu diijazahi sama kiai. Sebelum kru itu diijazahi semua, kru SRA itu kan yang belum kan ada yang sudah masuk KBRA kan Ustadz Fuad sama Pak Behari, Pak Behari aja. Lainnya itu belum. Jadi itu katanya sih ciprata vibrasi kekuatannya, kecipratan ini gitu, bahasa kecipratan apa teh bahasa? Iya, vibrasinya. muncrat gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, vibrasinya itu kena ke yang belum awam gini, termasuk saya. Oh, seperti itu. Iya, itu pas konten pertama itu horor. Ada di konten pertama itu Ita. Emang gangguan sihir dan itu menurut saya parah banget. Dan itu efeknya sudah selesai, efeknya ke saya itu keluar darah ya, muntah darah ya. Itu kayak kayak mau ditarik gitu kudu kayak mual banget. Terus saya dibantu sama Pak B, Ustadz Bambang, sama Pak Sekjen juga membantu, disodok, serut maka keluar darah, bukan biasanya kan keluar lendir. Itu langsung keluar darah, darah cair atau masih ada kayak darah cair, liur-liur gitu? Gak ada, darah cair, bor. Berarti murni 100% itu darah yang keluar? Ada, dari itu terus ya mending kan ada planning ke ke Grobok, ke dalam jadi sekalian diijazai, terus ikut rutinan juga. Maka detik ini saat ini saya jasakan kepada kalian berdua. Alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum. Amin. 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 Alhamdulillah, sudah resmi. Kasih sertifikatnya, loh. Alhamdulillah. Di dalam itu masih ada itu Yai, yang itu Yai. Itu kan nanti ya. Iya. Biar ketemu saya. Ya, biar konten selanjutnya Yai. Itu. Berarti malah awal ya, pertama kali sudah terkena seperti itu. Banyak dari editornya juga, Mas Dayat itu juga setiap kali gini, acara gini ini itu meriang, adem panas, hawanya itu kayak katanya sih ibu mau hamil, mual mau mual begitu. Ya itu. Tapi sampai sekarang enggak sudah? Sampai SRA di titik ini sudah enggak pernah merasakan gangguan seperti itu? Atau masih ada tetap? Tapi sudah terbiasa. Sudah terbiasa? Bahasanya itu terbiasa. Wis, kalau ada mual-mual dikit itu, oh ya wis berarti emang ada gangguannya? Gesekan. Berarti semua rata-rata anggota SRA ini sudah pernah merasakan hal yang separah itu gitu? Iya. Berarti bukan hanya orang awam biasa ya, hanya semua pun dapat gitu, bahkan praktisi pun juga sama.
Terus untuk Masnya sendiri, pernah nggak sih melihat atau merasakan kehadiran mereka? Sebelum masuk SRA apa sesudah? Sesudah, lebih ke sesudahnya. Kalau sesudah itu pas posisi pernah portal kebuka. Oh ya? Pernah portal kebuka. Katanya sih pernah portal kebuka. Dan itu yang saya lihat loh ini, yang saya lihat itu sekilas kayak selap. Terus ada kayak bahasane sekarang itu sales itu bisik-bisik tuh. Ariku kayak gini, ariku kayak gini gitu, kayak rasan gitu, tapi gemriek banyak banget. Lah, aku malah risih. Dan satu pernah kejadian. Itu pas posisi memang belum ditutup. Emang kalau saya sendiri proses penutupan portal itu habis ditutup hari ini ditutup, itu jarak paling 12 jam baru bisa keslep, gak kelihatan apa-apa. Langsung ketutup gitu. Itu durasinya itu 12 jam. Sudah di timing. Sudah tak timing misalnya. Pas posisi itu gak ditutup. Saya ngejob ada pekerjaan wedding sama saudara saya, Aladin Picture itu. Nah, itu ada di sekitar kota Ambulu. Posisi itu panas banget lah. Saya kan nggak tahu kalau mantenan, nikah-nikahan gitu ada sesajen-sesajennya gitu. Lah itu saya kelihatan bayangan-bayangan tuh gerumbul di kayak seperti memakan sesajen gitu. Dan itu rame banget. Kayak rebutan, tapi gak dengar suaranya yang jelas. Pokok intinya iki teku, iki pangananku gitu. Cuma jadi satu gitu. Jadi sekarang kalau pas dalam posisi pekerjaan fokus ya, terus di sekeliling kita ada yang kemeriuk. Udah enak. Mentolong ngeplok sopong. Jadi aku sempat hampir emosi, sama-sama emosi sama saudara saya itu. Yang saudara saya itu emosinya sama pengantinnya emang gak cocok. Agak ngondek. Pengantinnya itu agak lekong, jadi mau di pose gini, dia mau sendiri. Emosi lah. Yang saya riweh sama yang di dalam tenda itu. Ada yang gini, ada yang ini, cuma bayangan, sekedar bayangan hitam gitu, tapi banyak banget. Memang itu sebuah proses mungkin ya. Mungkin siapa tahu nanti Masnya tiba-tiba bisa langsung melihat. Enggak pingin. Loh, kenapa? Enggak pingin. Kan banyak nih orang di luar ya. Kita bicara di luar SRA nih. Kan banyak nih orang-orang di luar sana yang mereka itu notabene tidak bisa melihat seperti itu, tapi mereka sok-sokan gitu. Kan banyak tuh yang pengen kayak gitu. Kenapa kok Masnya yang bisa yang sempat terbuka portalnya dan melihat sekelebet apa ya, sekelebet itu kayak bayangan-bayangan gitu, sekilas kenapa kok malah nggak pengen? Kan enak gini, bukan masalah enak gak enaknya ya. Kalau gak, maaf Mbak, Mbak maaf ya Mbak, Mbak dari calon ibu kan sudah punya suami itu. Ya Mbak, gini, jadi kalau ngomong bilang enak gak enak, kayaknya gak enak, banyak gak enaknya. Soalnya kita dari posisi pekerjaan, kalau pas posisi saya dibuka ya, maksudnya terbuka pas posisi saya ini kayak di telinga saya ini penuh banget. Dan kalau ada orang nyalah dikit itu mentolong nonyor kan. Bangkel loh. Mangkel ngomong apa sing dirasain ngarep. Sampai posisi saya sama ya ngobrol gini. Terus di sini ada bisikan, kayak ada orang bilang, iku ngene. Iku gini. Dan itu banyak beda masalahnya. Satu orang bilang gini, satu jin bilang gitu, satu jin bilang gitu. Jadi beda-beda. Nangkep otak ini gak mampu. Lek coro iki Cinoan tadi nih buyar. Asli. Wes bobrok asli. Angel. Tapi
sejauh ini masih godaannya masih seperti itu ya? Iya. Masih seperti itu. Itu kan menurut saya itu balik lagi untuk pekerjaan itu kayak saya gak cocok. Saya tidak mau. Di SRA, di SRA-nya pernah nggak sih kayak ngalamin ya waktu syuting atau syuting gitu, entah itu malam ataupun siang. Kalau biasanya kan kena gangguan biasa ya kayak mual atau gimana, tapi itu kayak yang lebih hadir gitu, mereka hadir gitu. Pernah. Itu gimana tuh? Kalau itu pas pertama itu ngedit video ya, ngedit video itu suara keluar dari earphone. Suara earphone itu kalau di fullkan itu dari sini denger loh. Dari sini itu dengar, meskipun ada di telinganya operator, dari sini itu dengar kalau full suaranya. Nah, yang jelas kita kan di luar kan gak denger gitu kan. Nah itu kedengeran banget, padahal di videonya itu gak ada suara orang ketawa gitu. Gitu. Kayaknya mirip. Ini siapa? Saya ngomong sama siapa ini? Takutnya bukan. yang bener. Aduh, bukan. Bahaya. Jadi itu pernah ya seperti itu, tapi nggak pernah langsung kelihatan pek gitu, nampak. Pas waktu proses syuting. Oh gak. Kalau itu gak pernah. Cuma bayangan-bayangan aja. Kalau emang saya mau dibuka, ya ini pas posisi apa sih bahasan detektor. Posisi detektor ono nang dia itu kan saya bilang sendiri ke praktisi kayak Pak Sekjen sama Pak B itu iki belum tentu bener. Sing tak wasi iki belum tentu bener. Aku ngomong ojo sampai iki digawe serius. Iki aku cuma ngomong sing tak delok. Karena memang juga biasanya antar sesama detektor kadang itu memang penglihatannya itu berbeda, iya. Ada yang sama, ada juga yang lain. Karena kan jin itu kan menampilkan wujudnya mereka itu kan beda-beda. Dan posisi pas ini bukan beda, emang beda. Sekarang levelnya ya, kiai yang buka sama bau-baunya itu kerasa. Kalau yang ya mungkin levelnya masih level belum kekuatannya itu beda. Levelnya kalau yang Pak Sekjen sama Pak B yang buka itu hanya wujud bayangan kayak gumpalan air tapi transparan gitu, bentuknya kelihatan, cuma gitu. Wajahnya gitu ya. Gitu kayak selep kayak kedip gitu kalau menurut saya. Jadi pas posisi saya jadi mediator memasukkan makhluk ke tubuh saya. Ini saya ya, nanti sampean jawab sendiri, sampean yang ngalami sendiri kayak gimana, saya juga ngalamin kayak gimana. Jadi posisi saya itu aja separuh gini. Separuh badan. Separuh badan. Yang biasanya tangan kiri, yang lemes banget itu tangan kiri. Terus mata ini biasanya buat pertanda. Pertama kebuka itu mata, kalau sudah yang kanan itu perihnya naudzubillah, perih banget. Pas itu berarti ada sesuatu yang masuk. Kalau dua-duanya masuk berarti saya hilang, Lis. Tapi berat nggak badan? Biasanya kan kalau saya pas jadi mediator atau saya pas lagi kesurupan lah gitu kasarannya, itu biasanya pundak ini berat. Iya, beratnya itu seperti ditek. Iya. Seperti kita tuh dipaksa ditekan, akhirnya kita hilang sadar kan gitu. Semen juga merasakan hal yang demikian atau justru malah lain? Saya ke mata sih, fokusnya saya ke mata. Soalnya kalau badan sakit semua itu memang endingnya memang badan benar-benar sakit semua. Besok nggak bisa kerja saya beneran. Itu mata itu meskipun gak merah tapi sakitnya itu minta ampun, perih banget. Perihnya itu
di sini, bukan di sini. Di sini. Kalau di sini sakit hati. Oh iya, sudah pernah. Jadi di sini aja sekarang dipindah. Sakit banget. Sakit. Ya, kalau posisi anu, nah ini saya kan beda sama sampean ya. Enggak. Nah, posisi saya, apa sih? Sukmanya saya sendiri itu. Yang saya lihat, memang ada di saya. Masih ada di saya. Saya itu kan dalam keadaan memejamkan mata. Iya. Dan itu ada di posisi bukan tubuh tapi gelap banget. Ngelihat diri saya ini, kok aku dewi ya? Lain gitu. Aku kok sendirian. Dan lihat di sana itu ya, loh, aku lapo nih kono gitu. Tapi menggerakkan tangan yang kanan ini ya, yang tangan kanan ini bisa. Saya ngerak, oh iso. Posisi saya tapi lihat saya sendiri lihat maksudnya. diri Anda sendiri gitu kan. Dari aku bingung jelasnya gitu. Ya apa ya? Kayak gak iso dinalar sih. Memang kan semua hal gaib itu susah untuk dinalar. Kelihatannya kalau orang awam yang nggak ngerti lah paling bujuk kan gitu. Iya. Tapi ketika kita mengalaminya sendiri gitu, aneh ya. Loh iya. Saya kan habis melihat kayak gitu-gitu gue wis diomong terbiasa enggak 100%. Membiasakan diri. Lah posisi itu saya mikir sing tak delok iku bener. Soalnya pas posisi saya ngelihat gini gak merem kan. Gak memejamkan mata. Itu posisi saya melihat itu masih ada seret kayak di sampingnya di sini lah. Nah, di samping di sini maksudnya di sini. Itu kayak ada orang duduk gitu. Tuh. Apa bener sih tak delok? Aku masih mikir, apa bener sih tak delok? Cuma ngelihatnya itu bukan langsung jreng enggak. Cuma kayak seperti kabut gitu. Iya, set mendung kalau bahasa grafisnya itu zoom in zoom out gitu. Itu mata itu gimana Mas reaksinya mata itu? Perih banget. Selain perih? Ya cuma anu sih, otak tok sih. Kayak berat nggak gitu matanya itu? Ya kayak yang mau gimana ya? Lek bahasanya orang itu kalau bahasanya orang itu bilang tuh keduten kayak sing ada detak jantungnya gitu di mata ya. Nyut kayak di bukan gini kan ya. Ini ayo kan tak remek kan gitu. Bahasanya ini saya itu. Saking ekspresinya loh sampai mempraktekkan tuh sampai sedemikian rupa. Loh, biar emang kalau biasa-biasa saja kayak saya menerangkan biasa kelihatannya itu malah mengada-ngada. Ini yang saya rasakan sendiri gitu. Apa ya? Pengalaman pribadi dari Mas Fahri sendiri kan gitu yang diceritakan. Jadi kan buat kalian gitu, kalau seandainya memang tidak bisa melihat ya mending tidak bisa melihat daripada mending gak usah. Harus melihat. Gak usah nyoba-nyoba. Karena rasanya itu memang astagfirullahaladzim kan gitu. Riweh. Rasanya itu selain riwah di mata, sakit di badan, itu juga sebuah beban di hati. Ya. Terus bisa menimbulkan nggak suka sama orang, no? Iya. Pas bisik-bisikan sales-salesnya bahasa saya kan sales. Aku kan kalau pas kebuka gitu meneng bilang ke Pak Sekjen sama Pak B itu diem sih sales yang ngomong wedine aku salah ngomong. Aku ngono, wedine aku salah ngomong malah dadi musuhan. Aku gak penake ngono. Kadang pernah frontal. Saya itu mengucapkan sesuatu sing gak ana ning mulut ataupun di pikiran saya langsung ngomong. Lah kok lo ngene asine, ngene. Habis bilang gitu, sadar, oh
ya Allah aku ngomong apa mau? Iya, Kan iya, gitu iya. kan? Kan gak Terus enak. kalau kayak sampean sendiri pernah nggak sekalinya bertemu nih ya, sekalinya bertemu dengan orang itu langsung, wong iki lo ngini, wong iki lo ngini. Iya. Bisa ya? Pernah. Nah, tapi kita takut kan mau Nah, bicara. makanya kita membelkan. Soalnya posisi itu pernah terjadi kepada saya. Ada praktis apa pasien pertama. Konten pertama SRA itu kan teman saya, Iya. namanya Ita itu. Nah, itu portalnya kebuka juga. Dan dia bisa melihat apa isi dalam isi saya. Kepribadian semua itu diomongkan. Jadi saya gak nyaman. Aku males malen koncoan mbek awakmu. Kabeh ono kan mau gini. Aku lo ngerti apa sih mbak ngomong. Aku lo merinti nyopo mikir. Kan gak enak tuh. Itu kan privasi saya tuh. Saya merasakan gak enak berarti lah artinya diomong pas kepribadian Iya. ngomong kan gak enak. Apalagi itu sebuah aib mungkin Lah, kan ya seperti makanya. itu. Kecuali itu adalah sebuah prestasi kan seperti itu. Gak enak. Terus untuk masnya ya mas ya, di SRA, kita bicara SRA lagi Oke, karena siap. dia lagi viral kan. Oh gitu. iya. Di SRA ini kok bisa sih pas kecetus nama SRA gitu. Padahal kan sebelumnya namanya itu adalah KBRA kan, Keluarga Besar Rukyah Aswaja. Iya. Kenapa tiba-tiba tercetus untuk membuat sebuah nama Santri Rukyah Aswaja? Aja. Sebelum ke SRA, itu namanya sebenarnya itu bukan SRA. Apa? Pendowo Pendowo Limo. Apa toh? Papat sedulur papat. Nyowo Limo. Pokok iku wis sedulur papat. Sedulur papat nyowo limo ngono pokoke nama channel itu gitu. Tapi kok terlalu mistis. Kalau kita langsung pakai nama itu kan gak Kurang bagus lah gitu kurang ya, bagus. kurang etis. Terus kita dirukyah semua bareng-bareng semua itu. Besoknya kita dapat kumpul lagi untuk membahas itu. Kumpul lagi. Tercetusnya itu ketika salah satu kan kita anak pesantren. Pesantren itu kan punya santri itu punya kiai. Iya, Nah, santri KBRA itu kiainya Kiai Kiai Imron. Nah, kita kan di bawahnya, berarti kan kita santri. Makanya ya wis kita buat santri aja. Aswaja kan memang Namanya, nama KBRA. Nama sendiri. KBRA berarti ya wis awake dhewe melok manut kiai aja. Wis apa sing dilakoni kiai, awake dhewe melok apa sing diajarno kiai meneh. Jadilah santri Rukyah Aswaja. Jadi itu semua ada filosofinya Oh, iya. seperti itu. Tim 4 orang ini kan semua ini punya pemikiran masing-masing. Keluarkan pas posisi itu, ayo pingin konten iki apa? YouTube iki jenenge sapa? Jenenge sapa? Apa Damingan, Yusirin, apa sapa? Dasir sembarang ya. Pokok sing mistis-mistis iku lah. Namanya malah aneh-aneh. Aneh-aneh. Makanya kan kita kan kalau mikir pas kumpul lek diseriusi tukaran. Iya, heeh. Bener. Jadi paling enggak unek-unek sini jero pikiran masih yo tukang kopian ngarepan itu disebut wis. Nanti lewat sendiri. Jadi kesepakatan yus lah. Enaknya kan sekjen pertama bilang. Kita wis awake dhewe iki nyantri, mondok, nyantri. Piye lek santri. Nek ngarepe iki dikasih santri. Oh ya wis. Terus temanya kan kita pertama kali itu Avengers. Oh. Jadi superhero. Heeh. Pertama kali itu penanganan sebelum ada podcast gini, kita penanganan. Penanganan itu yang model gini, wes terus gini. Gini ini ya. apa gini nih? Gini nih siluman ular mencabut. Di situ Kan pokoknya. lo kan gini Mas, lek ngene iki Mas apa? Oh, si Ela anu. Iki lek ngene iki kaya sing pas apa munggah siji ngono sih gini. Oh, anu. Jurus elang mematok. Wis lah, iku lah. Garing kok malah ini. Joke iki kemana gak guyu kemarin. Kok sampeyan sing guyu ada. SRA nggak mau coba untuk mengusung tema YouTube ya, mengusung tema YouTube
yang seperti channel-channel YouTube lain, kayak kita datang ke tempat mistis, terus di situ kita mulai berinteraksi sama mereka gitu. Sempat berpikir. Soalnya yang dulu pernah mengusulkan channel ini kayak gitu itu saya ke Pak B, ayolah narik apa tuh? Narik keris. Narik keris. Kan seneng dah aku ngelihat kayak gitu gue suka. Tapi kadang pas kelihatan aslinya wedi aku. Males. Kan serunya itu Iya, kan pas keringet-keringetnya kayak sing tenanan Mas yo iku mbomboan iku tenanan boga iku gak ngerti. Lah itu pas sore seru-seru nih iku tenanan apa ora? Iya tenanan jare Mbak Be. Ya wis piye lek digawe kaya ngono. Sekjen bilang, "Loh, kalau ising kaya ngono kan jelas sing mata batinnya kebuka. Enggak semua orang mata batinnya itu kebuka. Nah, kalau detektor jelasnya mata batin kebuka. Di KBRA kita hanya fokus mengobati. Mengobati lek saumpama kita apa kayak gitu menelusur di ngono kalau gak ada backingan dari yang sudah tahu areanya kayak gini, juru kuncinya lah, juru kuncinya yang bisa ngelihat juga, takutnya malah jadi hoak. Hari ini malah cocok kayak channel sebelah itu sing nantang gitu, perang kan. Ayolah SRA jangan dibuat settingan. Berarti SRA memang murni real, semua apa yang ada, semua yang dibicarakan, semua yang ditampilkan itu semua terbukti adanya. Itu. Kalau seumpamanya ada yang bilang itu settingan, ayo kita bandingkan dengan yang sebelah, moro-moro datang ke dukun, moro-moro dukunnya ada, wis ada lighting sembarang kali, semuanya sudah tersiapkan. Kok ada orang nantang wis tersiapkan kamera sama lightingnya, itu kan ayo aneh. Ke apa ya, kayak yang memang di setting. Sudah settingan. Tapi pengen nggak sih Mas kayak di Jember ya, di Jember misalnya di mana ya yang horor banget gitu. Rumah sakit itu pernah kita ya. Rumah sakit mana tuh? Rumah sakit ini deketnya Temprina itu. Tegal besar. Oh, rumah iya, sakit depan lama. Temprina, ya. Iya bener. Nah itu kan sudah 1000 subscribe. Kita ditawari sama channel Jember. Kota channel Icon Jember itu nawari, ayo kita buat penelusuran. Tanyalah ke Pak Sekjen. Ayo kita buat penelusuran nalas tapak tilas penelusuran. Terus oke lah, kan seneng kan collab sama kita juga mengangkat channel kita sendiri. Ternyata pas posisi itu Pak Sekjen bilang ke channel yang mau minta collab itu gini, sampean nanti mau ngelihatkan ini posisi ada makhluk gini, dibantah tuh sama Pak Sekjen. Loh, SRA itu bukan kayak gitu, gak bisa ngelihat apa-apa. Kita di fokus SRA itu hanya posisi, setahu saya ya, posisi dia mengobati yang SRA sanggup. Kalau nggak sanggup ya kita lempar gitu. Bukan dilempar sih. Iya, maksudnya itu kita serahkan ke yang lebih mahir, lebih gitu. mahir. Saya lu sapa kan iya kan yo. Saya lu sapa kan. Saya aku lu sopo. Ya mbok sapa ya? Aku lu sopo. Atene apa ndelok-ndelokno koyo ngono kan. Berarti sempat ada ya? Sempat ada tercetus sebuah pemikiran untuk melakukan napak tilas seperti itu gitu. Tapi insya Allah ini kalau proyeknya Kiai Imron kemarin pas di Studio 1 itu kan podcast bareng tuh. Podcast bareng pernah punya usulan. Sebenarnya sih pas di grup yok sana sudah
mengusul pas ke dalam gerobokan. gerobokan itu pernah ngusul, ayolah iki sampean dadi anu detektore, kok yang buka Kiai langsung di Lawang Sewu deh. Itu katanya ayolah buat kayak gini. Jadi yang dulu pernah dipingini dan kita gak kesampaian, insya Allah kalau Kiai mengizinkan. Sudah mengizinkan, sudah. cuma waktunya ini langsung di backing sama Kiai langsung ikut penelusuran, napatilah di situ. Kalau orang-orang lain kan kita gak percaya toh, kita buka-buka ini ono iku ono pocong, iya. Misalnya kudu pocong. Nek kadung pas SRA kan santri, Kiai ini langsung sing buka des, ya wis. Kita lihat bener apa gak? Ya, oh iya ternyata paling ngono. Gitu. Terus gini, kenapa kok nggak coba ya? Misal SRA ini mau menjalankan pikiran itu ya, maksudnya apa yang sudah di planningkan itu. Kenapa kok pengen gak sih nyoba kayak di Alas Purwo gitu? Alas Purwo ini kan terkenal dengan kerajaan jin di seluruh Nusantara kan gitu nih. Dengernya kan seperti itu. Iya, desas-desusnya mitosnya. Pengen gak sih kayak gitu tuh? Pengen. Oh. Sebenarnya sih pengen, cuma kita kan kembali ke kiainya lagi. Kiai itu mengizinkan apa enggak mengizinkan. Sama mamanya kiai, beresiko. Kita manut sama kiai. Toh kita santri. Iya tuh. Jadi kita dari ceritanya Mas Farid itu bisa mengambil sebuah pembelajaran kan. Kalau tidak bisa melihat, lebih baik jangan bilang bisa melihat gitu ya Mas ya. Nggak enak soalnya ya. Terus juga dari sebuah ide-ide yang biasa saja. Kan kayak SRA ini kan ide-ide hanya ide tiba-tiba bicara kita buat YouTube ya, Nah, tiba-tiba menjadi sebuah akun YouTube, channel YouTube yang viral. Viralnya bahkan bukan hanya di dunia nyata juga loh, tapi juga viralnya di dunia gaib. Oh iya dah. Iya. Di sana juga ada YouTube. Iya. Maksudnya iki sebelum ditutup iki yo. Aku penasaran iki. Kok malah sampean nanya? Enggak, ini sebagai apa jenenge? Ini bidangnya beda. Sampean di sampean di dunia maya ya. Sampean di dunia maya. Ini saya IT. Nah, bidang IT. Apakah dunia nyata sama dunia mereka itu apakah ada YouTube, internet segala macam itu? Ya enggak ada. Oh, enggak ada. Cuman kan mereka tuh kalau kita nonton YouTube gitu, mencet SRA, itu ada mereka gitu. Iku aku sing diomongi. Iku sing iki. Iku sing iku. Oh gitu ya. Jadi kan saya tadi bilang apa? SRA ini bukan hanya viral di dunia nyata, tapi di dunia gaib pun viral. Mencakup kok kayak SRA kan kayak oh iya mungkin bisa ya. Mereka aja nggak tahu HP. Nggak tahu. Nggak bisa main HP. Mereka taunya tuh kalau kayak saya gitu main HP. Ada yang mendekat. Itu apa? Barang ini tuh apa? HP. Kamu itu nonton apa gitu? YouTube. Itu aku yang dibahas. Itu bangsaku ya. Iya. Tapi mereka tuh nggak tahu cara mengoperasikan seperti apa tuh, mereka tuh nggak tahu. Ya alhamdulillah, karena kemajuan teknologi ya. Saumpama di sana ada kemajuan teknologi, buyar kok ya. Kalau itu nggak mungkin deh. Ya mungkin. Halu saja. itu halu. Saumpama. Sekarang aja kita mikir ke dunia nyata, mikir ke dunia sana aja kita pikir ini halu loh juga. Ini ya. Saya jadi teringat, ini sebelum ditutup ini, iya, hampir ditutup ya. Gak jadi tutup ini. Kok tambah ini? Saya tuh jadi teringat seperti kota gaib yang ada di Indonesia. Pernah dengar nggak Mas? Nah, kayak itu tuh, apa sih ada di Padang, Jalan 99 atau Kampus 99 gitu. Terus ada juga di Kalimantan, apa ya itu namanya di Kalimantan? Saya lupa namanya. Pokok itu nama apa itu kota gaib ya di Indonesia lah gitu. Itu tuh ada patoknya.
Kan ada patok tuh, Oh, iya. bukan cinta sebatas patok tenda loh ya. Ada tahu, aku menangis. Itu ada patok, itu patok. Kalau yang di Kalimantan itu, seingat saya itu ada patok kuning kan. Saya lupa nama kotanya. Nah, menurut cerita nih, menurut cerita dari mungkin mulut by mulut gitu ya. Di situ tuh kota jin, tapi dia tuh maju loh. Sampai bukan maju ke depan, Iya bukan. enggak, ngerti. Kok maksudnya maju itu untuk maju perekonomiannya Iya. atau Jadi dari segi perekonomian, dari segi fasilitas, dari segi transportasi, mereka tuh lebih maju loh. Loh, sekarang jin ya? Barang sana ya? Kan tinggal shoot gitu nyampe toh. Sekarang kok butuh transportasi? Nah. Emang butuh transportasi. Nah ya ini ilah itu tadi. Ini kan sebuah YouTube ya. Sudah banyak lah yang menceritakan tentang banyak sekali kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Dan itu pernah ada yang membeli mobil dari Jakarta. Dia itu minta diantar, dikirim ke alamat itu. Alamatnya pun di situ tertulis jelas alamat kota itu, kota gaib itu. Dan dia itu belinya tuh cash. Bahkan notanya tuh ada. Cash. Dan setelah dikirim ke sana tidak tahunya kota itu hanya berbentuk hutan. Aneh ya? Masa mau sekarang benda yang tidak ada nyawanya ya? Masa bisa dijumuk Sukmoni? Mobil dijumuk Sukmoni? Aduh, tambah ngeluh coy. Kan itu sebuah pemikiran yang nggak bisa dipikirkan ya, Iya, tapi itu memang ada gitu Iya. loh. Tapi memang kejadian itu ada gitu. Pokok kayak intinya sebagai saya makhluk awam gitu. Wis sekedar tahu aja misalnya percaya kalau memang ada makhluk selain kita itu ada. Wis gak usah mikir koyo opo wujud kan. Nah. Kayaknya Percayakan aja kan kita harus percaya, kita harus yakin kalau kita di dunia ini pun hidupnya itu berdampingan. Berdampingannya itu bukan berdampingan kayak saya sama Mas ini lagi sambil dampingan, bukan. Jangan cemburu loh, Mas. Tapi lebih seperti antara dua dunia. Oh, ya. Dua alam. Gitu. Ya. Sudah. Itu tadi perbincangan santai kita sama Mas Fahri Tok ya. Nanti jangan lupa kalau sudah tayang, jangan lupa like, subscribe-nya juga, komen, share juga. Jangan lupa terus tetap dukung SRA biar lebih maju dan lebih memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada netizen semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.